Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kondisi lingkungan sekitar kita. Mari kita mulai belajar. Lingkungan sekitar sangat mempengaruhi kesehatan. Jika lingkungan bersih, maka kesehatan terjamin. Lingkungan ini dinamakan dengan lingkungan yang sehat. Ciri lingkungan yang sehat pertama adalah memiliki tempat yang bersih. Lingkungan bersih akan mencegah datangnya penyakit dan badan akan sehat. Kedua, tersedianya air dan udara yang bersih. Air bersih karena tidak ada pencemaran, dan udara segar karena banyaknya tumbuhan yang menghasilkan oksigen di sekitarnya. Oksigen ini yang dibutuhkan hewan dan tumbuhan untuk bernafas, serta juga oleh manusia. Lingkungan rumah juga harus bersih dengan memenuhi syarat kesehatan. Contohnya memiliki pintu yang cukup, lalu memiliki jendela, lalu ada tumbuhan di sekitarnya, dan adanya ventilasi. Ventilasi menjadikan pertukaran udara lancar. Kita dapat menghirup udara segar dan menjadikan tubuh sehat terbebas dari penyakit. Rumah menjadi nyaman dan tidak berbau. Kemudian yang paling penting adalah ada kamar mandi dan WC atau toilet. Nah, selain ada lingkungan yang sehat, ada juga lingkungan yang tidak sehat. Kira-kira ada apa aja tuh? Ciri-cirinya, pertama, untuk lingkungan yang tidak sehat adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini disebabkan limbah dan sampah, misalnya dari limbah pabrik dan air sabun. Air limbah akan mengurangi kesuburan tanah dan membuat cacing tanah mati. Sampah adalah kotoran berbentuk padat, misalnya plastik, kaleng, dan pecahan gelas. Sampah seperti ini tidak akan membusuk, sehingga mencemari lingkungan. Tapi berbeda dengan sampah dapur ini berasal dari sisa makanan, kotoran hewan, dan tumbuhan. Jika ditimbun, sampah ini akan menjadi pupuk kompos yang baik untuk tanaman. Kedua, adanya pencemaran air. Pencemaran air berasal dari limbah rumah tangga. Misalnya, air sabun dari bekas cucian atau bekas air mandi. Nah, itu termasuk limbah rumah tangga loh teman-teman. Itu juga berasal dari limbah pabrik industri yang mengandung zat kimia. Air limbah ini berbahaya bagi kesehatan. Air yang tercemar biasanya berwarna gelap dan berbau tak sedap. Kemudian, penggunaan pestisida yang berlebih. Limbah ini berasal dari limbah pertanian yang berasal dari pupuk dan pestisida. Karena bahan ini dapat menyebabkan pencemaran jika penggunaannya berlebihan. Boleh pakai pupuk dan pestisida, tapi harus sesuai aturan. Jangan berlebihan karena bisa merusak bumi kita, teman-teman. Dan air tercemar ini merugikan makhluk hidup. Misalnya ikan-ikan yang mati di sungai, kulit terasa gatal jika terkena air limbah, dan juga meracuni tubuh jika terminum. Lalu yang ketiga, adanya pencemaran udara. Oke, kalian tahu nggak dari mana asap ini berasal? Asap ini berasal dari pabrik, sebuah pabrik. Asap bubuk ini berasal dari aktivitas pabrik yang sangat mengganggu pernapasan dan kesehatan. Asap sebagai gas pencemar udara terbentuk karena pembakaran, seperti pembakaran bahan bakar dan industri pabrik. Contohnya seperti di gambar ini. Asap ini mengandung karbon monoksida yang mengandung racun berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Oke, pencemaran udara itu disebabkan oleh beberapa hal, teman-teman. Pertama, misalnya dari sampah yang menumpuk. Dan dari aromanya itu kan bau ya, jadi itu dapat mengganggu kesehatan kita. Selanjutnya dari asap kendaraan. Ya, itu udah pasti gak enak rasanya. Lalu yang ketiga adalah debu. Dari debu. Debu merupakan benda padat yang halus dan ringan, terdiri dari tanah kering, kapur, dan sebagainya. Nah, setelah tadi kita belajar tentang bahaya lingkungan sehat, bagaimana caranya ya supaya lingkungan tidak sehat ini menjadi lingkungan sehat? Gimana caranya? Oke, yang pertama adalah membersihkan saluran air. Penyakit itu datang dari tempat yang kotor. Salah satunya adalah saluran air. Maka dengan itu kita harus membersihkan saluran air agar mengalir dengan baik, supaya tidak tersumbat dan tidak datangnya nyamuk atau bakteri. Gitu. Lalu yang kedua adalah dengan menanam tumbuhan. Tumbuhan itu menghasilkan oksigen yang diperlukan makhluk hidup untuk bernafas. Salah satu cara untuk meningkatkan jumlah oksigen yaitu dengan menanam tumbuhan di sekitar kita. Lalu yang ketiga adalah membuang sampah pada tempatnya. Ini udah pasti penting banget. Kita sering banget diingatkan kan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, salah satu cara mengurangi pencemaran lingkungan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Barang yang tidak terpakai itu disebut dengan sampah. maka harus dibuang atau dibakar. Jika sampah itu dibuang ke sungai
atau dibuang sembarangan, seperti di sungai atau selokan, akan terjadi penyumbatan pada aliran air yang berakibatkan banjir. Banjir ini sangat merugikan teman-teman, karena dapat menimbulkan wabah, penyakit seperti diare, disentri, penyakit kulit, dan sebagainya. Tapi selain berdampak pada tubuh kita, salah satunya adalah penyakit, itu berdampak pada hidup kita. Misalkan banyak barang-barang yang berharga yang hanyut dibawa oleh banjir, atau rumah kita terendam banjir sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke, tadi materi ini sangat singkat banget dan mudah dipelajarinya. Sekarang ada kuis buat kalian, mudah banget karena kalian udah belajar tadi kan. Kuis yang pertama, soalnya adalah sebutkan dampak lain selain penyakit yang akan terjadi jika kita terkena banjir. Nah, ini barusan banget kita bahas, barusan banget. Nomor kedua, apa itu pupuk kompos? Udah kan? Langsung aja kalian jawab di kolom komentar.